Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku ya, Sherin. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Untuk yang sedang sakit, aku doakan ya semoga segera sembuh. Dan untuk kita yang sehat, semangat selalu beraktivitasnya ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini aku mau share kegiatan lagi. Jadi ini tuh aku lagi di pasar tradisional. Jadi aku tuh mau belanja untuk persiapan Lebaran Idul Adha gitu ya teman-teman. Sebelumnya aku mau mengucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin dari aku dan keluarga ya. Oke, kembali lagi ke videonya. Ini aku yang pertama tuh mau beli daging dulu ya teman-teman, daging sapi, karena aku pengen bikin rendang. Ini tuh aku belinya 1 kilo aja. Di tempat aku untuk daging sapi 1 kilo tuh harganya Rp130.000 ya. Kemarin aku belanjanya tuh sore ya, kan Idul Adha tuh hari Senin ya. Aku belanjanya di Minggu sorenya. Lanjut, terus aku juga mau beli ikan. Ini aku mau beli ikan gurame. Aku beli 1 kilo aja. Tapi kemarin tuh belinya 2 ekor gitu ya teman-teman, dan pas ditimbang tuh 1 kilo 2 ons. Jadi untuk per kilonya harga Rp58.000. Terus 1 kilo 2 ons itu Rp70.000. Oke, langsung aja singkat cerita, ini tuh aku sudah sampai di rumah ya teman-teman, karena pas di pasar aku nggak terlalu banyak record karena bener-bener rempong banget. Nah, ini yang pertama belanjaan aku ada daging sapi 1 kilo harganya Rp130.000. Kemudian seperti biasa aku beli bumbu rendang yang instan aja ya teman-teman, dan ini ada ikan gurame 2 ekor harganya Rp70.000. Sebenarnya aku biasa pakai bumbu rendang dari Indofood ya. Kemarin tuh males mampir ke Indomaretnya, jadi ya udah aku pakai bumbu rendang yang di pasar. Kalau teman-teman tim yang mana nih untuk bumbu rendang, yang ngulek-ngulek sendiri, blender sendiri, atau yang instan-instan aja kayak aku? Kalau aku yang instan-instan aja ya teman-teman. Nah, lanjut itu ada tempe ya 1 papan, aku beli Rp5.000. Terus ada cabai hijau besar karena rencananya aku mau bikin sayur cabai gitu ya teman-teman. Terus ada sayur sop 1 bungkus, kemudian aku beli timun juga untuk lalapan. Terus ada santan instan dan bumbu racik ayam goreng. Terus ini ada kerupuk mentah. Kebetulan aku tuh sudah beli ayam di hari sebelumnya, di hari Sabtu, jadi udah ada stok gitu ya di kulkas 1 kilo untuk ayamnya. Nah, ini aja ya teman-teman untuk persiapan aku masak-masak menyambut hari raya Idul Adha. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya teman-teman, masih diberikan rezeki sama Allah bisa masak-masak seperti ini. Kalau teman-teman di rumah pada masak apa nih sama keluarga besar, boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Kalau aku di sini cuma masak rendang sama sayur cabai, terus aku ada ketupat juga gitu ya, dari itu juga aku nitip aja di tetangga. Aku nggak rebus sendiri gitu ya teman-teman, karena aku cuma makan sedikit ya kalau untuk ketupat gitu. Nah, lanjut ke videonya. Ini aku mau bilas untuk ikan guramenya ya, ada 2 ekor. Ini rencananya aku tuh mau bakar-bakar sama saudara aku di malam takbiran. Untuk ikan guramenya tuh sudah dibersihkan tadi waktu di pasarnya, jadi sampai rumah udah enak, tinggal kita bilas aja. Terus udah disayatin juga sama tukang ikannya, udah dibelahin gitu, pokoknya udah siap untuk dibakar ya. Jadi kita tuh tinggal dibumbuin aja. Aku tuh pokoknya kalau mau bakar-bakar ikan selalu minta olah dulu gitu ya sama tukang ikannya, biar di rumah tuh aku tinggal marinasikan aja, terus tinggal dibakar aja. Tapi untuk video bakar-bakarnya tuh nggak sempat aku record ya teman-teman, karena terlalu repot gitu ya sama anak-anak. Nah, lanjut ini aku mau marinasikan dulu menggunakan jeruk nipis.
Dan jangan salpok itu ada sendok ya, karena di belakang aku tuh ada Dede Faren lagi ngerecokin gitu, terus dia lempar-lempar sendok. Nah ini untuk jeruk nipisnya aku ambil dulu ya untuk bagian bijinya, karena biasanya suka pahit ya teman-teman kalau kena kalau ketempelin gitu di ikan atau ayam. Nah lanjut ini aku peras, aku balur-balurin aja seperti ini. Oke, sambil sapa teman-teman semua lagi pada ngapain nih nonton video aku. Semoga kalian nontonnya enjoy ya. Gimana nih teman-teman, suasana Idul Adha masih ini ya, masih terasa banget karena kan untuk Lebaran Idul Adha ini 3 hari ya, 10, 11, 12 gitu ya. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Terus teman-teman ada yang pulang kampung juga enggak nih? Kalau aku enggak pulang kampung ya untuk Lebaran Idul Adha ini, karena memang Pak suami liburnya cuma 1 hari di hari Idul Adhanya aja, makanya kita enggak mudik. Jadi kita cuma main ke rumah saudara aku yang deket-deket aja. Nah lanjut ini untuk daging sapinya ya teman-teman, aku tuh beli 1 kilo. Menurut aku ini tuh lumayan banyak ya, daripada kita beli yang udah bekuan gitu. Kadang ada ya di grup lapak gitu 1 kilonya itu 115.000, tapi Pak suami tuh lebih dia tuh lebih puas katanya kalau beli ke pasar langsung, makanya ini aku beli ke pasar. Lanjut ini aku bilas dulu untuk dagingnya, walaupun aku pernah baca ya di beberapa sosial media katanya untuk daging itu tidak perlu dicuci, tapi aku tuh nggak tahu kenapa ya, kayak kurang srek aja kalau nggak dicuci, makanya aku bilas sedikit aja seperti itu. Nah lanjut ini aku potong-potong untuk dagingnya, aku sengaja potongnya tuh kecil-kecil gitu ya teman-teman, karena biar nanti pas untuk dimasak rendangnya itu lebih cepat matang daripada yang besar-besar. Sebenarnya aku tuh pengen bikin kayak olahan-olahan daging yang lain ya selain rendang, tapi kata Pak suami tuh udah nggak usah macem-macem, kita tuh lidah orang kampung, udah mendingan bikin rendang aja katanya. Dibikin rendang semua aja juga udah enak kata dia gitu ya. Ya udah, jadi aku nurut aja. Ini semuanya aku bikin rendang, aku cuma sisakan sedikit ya. Aku bikin untuk anak-anak biar nggak pedes sih gitu ya teman-teman. Jadi aku pisahkan sedikit, aku masak kecap aja gitu ya, masak bumbu kecap. Nah ini lanjut ya, aku lagi potong-potong untuk bagian dagingnya, aku potong kecil-kecil banget kayak gini karena menurut aku ini lebih cepat matang dan lebih cepat empuk gitu ya. Karena aku tidak punya panci presto ya teman-teman, jadi pakai panci biasa dan menurut aku itu lumayan lama. Nah ini aku ganti pisaunya, aku pakai pisau daging. Oke, alhamdulillah untuk dagingnya sudah selesai aku potong-potong. Singkat cerita aja ya teman-teman, kemarin tuh nggak sempet ke record pas aku masukin bumbunya gitu. Jadi aku langsung loncat gitu ya videonya, tidak ada tutorialnya. Jadi langsung aku tuh udah lagi masak rendangnya. Nah ini aku masukin separuh-separuh untuk dagingnya karena memang pancinya kecil ya teman-teman. Walaupun menggunakan bumbu racik dari pasar, menurut aku tuh udah enak ya, karena sebetulnya memang aku tidak bisa ya blender sendiri untuk bumbu rendang ini. Aku searching tuh kayak ribet banget ya teman-teman bumbunya, terus aku juga ada bocil kan, jadi ya udahlah yang singkat-singkat aja. Nah ini lanjut aku aduk-aduk dulu biar merata ya. Nah sambil nungguin rendangnya mateng, karena kan masak rendang tuh lama ya, kemarin aku sampai 2 jam gitu ya teman-teman biar empuk banget. Terus pas mau makannya juga kita angetin lagi karena emang biar lebih empuk aja gitu ya. Nah lanjut ini tuh aku mau potong-potong tempe untuk bikin sayur cabe, karena menurut aku untuk ketupat itu kalau di Cirebon biasanya dipadukan sama sayur cabe gitu ya. Nah ini lanjut aku aduk-aduk lagi untuk rendangnya. Sebenarnya kemarin tuh pas suami request untuk sayur cabenya ditambahin tahu, tapi nggak tahu kenapa di pasar itu tidak ada yang jual tahu ya teman-teman. Kemarin kata penjual, biasanya kan di tukang tempe itu pasti ada tahu ya, tapi kemarin tuh kosong semua.
karena emang katanya untuk tukang tahu itu lagi libur ya. Terus di beberapa teman aku juga pada bikin story gitu, katanya untuk gas juga langka ya, gas LPG kemarin tuh menjelang Idul Adha. Dan alhamdulillahnya tuh gas aku pas lagi masak rendang ini nggak tiba-tiba habis ya teman-teman. Jadi menurut aku itu juga rezeki ya dari Allah. Jadi alhamdulillah banget untuk gasnya itu cukup dan baru habis di H+2 Idul Adha. Nah lanjut ke videonya, ini aku langsung cairkan santan karena aku juga pakainya santan instan. Terus aku kasih air aja, air mateng ya. Terus aku aduk-aduk aja kayak gini untuk santan cairnya. Padahal di pasar itu banyak ya yang jual kelapa yang udah santanan gitu, cuman aku males, ya udah aku pakai santan instan aja karena menurutku ini juga udah cocok gitu di lidah aku dan keluarga. Nah lanjut, ini aku masukkan ya untuk santannya, terus aku aduk-aduk lagi seperti biasa. Untuk apinya aku masak rendang ini kecil ya, pakai api kecil karena biar mateng gitu ya teman-teman, biar meresap. Nah lanjut, aku tuh mau goreng untuk oreknya. Jadi ini tuh nanti untuk di bagian sayur cabe ya, aku campurkan pakai tempe orek kayak gini. Nah di tengah itu juga ada ayam, nanti rencananya mau aku ungkep, terus mau aku bikin ayam goreng aja. Karena kebetulan itu aku sekalian untuk masak besek ya teman-teman, karena di tempat perumahan aku itu untuk malam takbiran satu persatu rumah itu membawa 2 besek gitu, dan aku tuh mau bikin sendiri karena kemarin udah sempet bikin sendiri ya. Dan mohon maaf banget videonya tuh nggak sampai pas aku bikin beseknya karena udah keburu kesorean banget dan udah rempong banget gitu ya teman-teman. Jadi videonya cuma sampai di masak rendang aja. Walaupun videonya kayak gini doang tuh bener-bener ya, di realnya itu di di dapur aku itu bener-bener udah kayak kapal pecah banget karena emang udah rempong banget. Dan ini juga aku paksain aja biar dapet ya satu video minimal buat kenang-kenangan menyambut lebaran Idul Adha. Lanjut, ini juga aku goreng kerupuk ya, nggak sempat aku videokan semuanya. Dan ini aku mau iris-iris cabe untuk sayur cabenya. Oke teman-teman, nggak terasa ya udah hampir di ujung video. Aku mau ucapkan dulu terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah nonton video ini sampai di detik akhir. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya aku ucapkan. Semoga buat kalian yang sudah selalu support aku, Allah membalas kebaikan kalian semua dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal alamin. Oke, alhamdulillah ini rendang aku udah jadi dan video aku juga udah hampir selesai ya. Terima kasih banyak semuanya. Akhir video aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku berikutnya ya. See you.